I gave you my heart. I gave you my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akuntansi manajemen ingin membahas tentang pengambilan keputusan, yang mana kami beranggotakan 5 anggota, yaitu saya sendiri Gevara Karisma Afita, Ismi Meliana Zain, Yuli Febian Antika, Fadila Nur Oktaviani, dan Fatur Rozak Ramadan. Yang pertama yaitu manfaat informasi diferensial dalam pengambilan keputusan. Ada 4 manfaat, yaitu yang pertama keputusan membeli atau membuat sendiri. Yang kedua, memproses lebih lanjut suatu produk. Yang ketiga, stop or continue produk lain. Dan yang keempat, menerima atau menolak pemesanan khusus. Penjelasan yang pertama yaitu keputusan membeli atau membuat sendiri. Keputusan ini dihadapi oleh manajemen di mana perusahaan tersebut memiliki berbagai komponen dan jenis suatu produk tersebut. Tidak selamanya komponen tersebut harus diproduksi oleh perusahaan itu sendiri. Jika pemasok dari luar dapat memberikan harga murah dibandingkan memproduksi sendiri. Ya, untuk selanjutnya, keputusan membeli atau membuat sendiri dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Keputusan membeli untuk membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri produknya, kemudian mempertimbangkan akan membeli produk tersebut dari pemasok. Yang kedua, keputusan membeli atau membuat sendiri yang dihadapi oleh perusahaan sebelumnya membeli produk tertentu dari pemasok luar, kemudian mempertimbangkan akan memproduksi sendiri produk tersebut. Untuk contoh soal, suatu perusahaan mempunyai divisi yang menghasilkan pisau pemotong roti. Hasil dari divisi ini sebagian dijual kepada divisi roti dan sebagian dijual ke pihak luar. Data estimasi penjualan dan biaya untuk periode tertentu adalah sebagai berikut. Untuk keterangan, penjualan ke divisi roti Rp 15 juta, ke pihak luar 40 juta. Biaya variabel ke divisi roti Rp 10 juta, ke pihak luar 20 juta. Biaya tetap ke divisi roti 3 juta, ke pihak luar 6 juta. Untuk laba kotor ke divisi roti 2 juta dan ke pihak luar 14 juta. Unit penjualan ke divisi roti 10.000, ke pihak luar 20.000. Untuk memenuhi permintaan divisi roti, divisi pisau memungkinkan untuk membeli pisau yang sama sebanyak 10.000 dari pihak luar dengan harga beli 1.250 per buah. Dengan kondisi seperti itu, apakah sebaiknya divisi pisau membeli pisau dari luar ataukah memproduksi sendiri? Jika diasumsikan bahwa semua biaya tetap tidak terhindarkan, maka biaya relevan untuk keputusan membeli sendiri 10.000 unit adalah 10 juta. Sedangkan keputusan membeli dari luar adalah sebesar Rp12.400.000, seperti terlihat dalam tabel berikut. Keterangan biaya variabel 1.000, membeli 1.240, dan total biaya relevan. Membuat sendiri 10 juta diletakkan di biaya variabel, jadi total biaya relevannya 10 juta. Selanjutnya, membeli dari luar Rp12.400.000 diletakkan di membeli, jadi total biaya relevannya Rp12.400.000. Jadi divisi pisau sebaiknya tetap membuat sendiri, karena dengan membuat sendiri akan memperoleh penghematan biaya sebesar Rp2.400.000. Rp2.400.000 sendiri itu dari Rp12.400.000 dikurangi 10 juta. Selanjutnya, menjual atau memproses lebih lanjut suatu produk atau sell off process further. Manajemen puncak dihadapkan pada pilihan menjual produk tertentu pada kondisinya sekarang atau memprosesnya lebih lanjut menjadi produk lain yang lebih tinggi harga jualnya. Dalam pengambilan keputusan seperti ini, perlu dipertimbangkan kondisi sebagai berikut. 1. Apakah pengelolaan lebih lanjut memerlukan investasi pada fasilitas mesin dan equipment? Jika jawabannya tidak, maka pengambilan
keputusan ini bersifat jangka pendek, dan informasi yang relevan untuk dipertimbangkan adalah pendapatan dan biaya diferensial. Jika pendapatan diferensial lebih tinggi daripada biaya diferensial, maka untuk alternatif mengelola lebih lanjut sebaiknya ditolak. Yang kedua, jika pengelolaan lebih lanjut memerlukan investasi dalam mesin dan equipment, maka hal ini menyangkut pengambilan keputusan investasi yang bersifat jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan ini, informasi yang relevan tidak hanya pendapatan diferensiasi dan biaya diferensiasi saja, namun juga menyangkut aktiva diferensiasi atau tambahan investasi dalam mesin dan equipment. Sebagai contoh, yaitu pada PT HNR memproduksi 3 macam barang, yaitu barang D, Z, dan M, dari proses produksi bersama. Tiap proses tersebut dapat dijual pada titik pisah atau setelah diproses lebih lanjut. Pengelolaan lebih lanjut tidak memerlukan tambahan fasilitas produksi, dan semua biaya pengelolaan lebih lanjut merupakan biaya variabel. Biaya pengelolaan lebih lanjut dan nilai jual setelah pengelolaan lebih lanjut tiap produk sebagai berikut, yaitu terdapat tabel yang berisi produk, unit produksi, nilai jual saat titik pisah, nilai jual setelah diolah lebih lanjut, dan biaya pengelolaan. Unit produksi pada produk D yaitu sebesar 6.000, pada produk Z yaitu sebesar 4.000, pada produk M yaitu sebesar 2.000. Nilai jual saat titik pisah pada kolom produk D yaitu sebesar 25.000, pada produk Z yaitu 41.000, dan pada produk M yaitu 24.000. Nilai jual setelah diolah lebih lanjut pada produk D yaitu sebesar 42.000, pada produk Z yaitu sebesar 45.000, dan pada produk M yaitu sebesar 32.000. Biaya pengelolaan pada produk D sebesar 9.000, pada produk Z yaitu 7.000, dan pada produk M sebesar 8.000. Lebih lanjutnya akan dibacakan oleh Mas Fatur. Ya, mohon perhatian teman-teman. Jadi tadi sudah dijelaskan contoh soalnya. Kemudian dari contoh soal tersebut kita diminta yang pertama untuk mencari titik pisah untuk barang yang dijual. Yang kedua adalah mencari produk mana yang harus dijual setelah diproses lebih lanjut, atau lebih dikenal dengan nama istilahnya itu yang produknya itu labanya itu paling banyak, paling besar, Deng. Nah, jadi kriteria produk yang akan dikelola lebih lanjut atau dijual pada titik pisah adalah tambahan pendapatan dan tambahan biaya yang digunakan untuk mengelola lebih lanjut. Keputusan diterima tambahan pendapatan lebih besar dari tambahan biaya dan ditolak bila mana sebaliknya. Digambarkan bahwasannya untuk revenue dan cost itu nanti dikurangin. Yang pertama revenue untuk produk D yaitu Rp42.000 dikurangi Rp25.000 sama dengan Rp17.000. Rp17.000 akan dikurangi cost yaitu Rp9.000 sama dengan Rp8.000. Berarti untuk produk D masih memiliki laba Rp8.000. Kemudian di produk Z adalah Rp45.000 dikurangi Rp41.000 sama dengan Rp4.000. Rp4.000 dikurangi Rp7.000 sama dengan minus Rp3.000. Jadi produk Z akan mengalami kerugian jika diproses lebih lanjut. Kemudian
untuk produk M adalah Rp32.000 dikurangi Rp24.000 sama dengan Rp8.000. Rp8.000 dikurangi kos Rp8.000 sama dengan 0. Maka jadi produk yang harus dijual pada titik pisah adalah produk Z dan produk M. Itu jawaban nomor 1. Produk Z dan produk M tidak memberikan tambahan laba bila dikelola lebih lanjut. Tadi produk M itu minus ya, minus Rp3.000. Dan produk Z itu 0 atau tidak untung dan tidak juga rugi. Kemudian untuk pertanyaan yang nomor 2, yang harus dikelola lebih lanjut itu yang mana? Jawabannya adalah produk yang D. Karena apa? Karena produk yang D itu tadi mendapatkan keuntungan yang lebih, yaitu senilai Rp8.000. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.